Kan. Terima kasih Bunda atas kesempatan dan Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum Bunda-bunda hebat semuanya di berbagai daerah nggih. Eh, eh, Kali ini kita akan sharing-sharing tentang kegiatan BDR. Oh, ini saya belum jadi nggih. Belum bisa share. Oh iya Teh Mimin. Ya, sudah Bu. Sudah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita share-share aja Bun G apa yang sudah kami laksanakan selama kegiatan BDR ini tentang rencana kegiatan pembelajaran saat belajar jarak jauh. Ya, karena kondisi sekarang, kondisi pandemi, semuanya terdampak tidak hanya bagi orang tua tetapi juga anak-anak, terutama dunia pendidikan. Kalau anak-anak yang lebih dewasa mungkin bisa ya melakukan pembelajaran daring, Zoom, tapi untuk anak-anak kita yang usia dini, terutama anak-anak PAUD tentu akan lebih sulit, rentang konsentrasi dan segala macam. Jadi kita tetap harus mengingat tentang ketentuan dari BDR yang berdasarkan surat edaran dari Mendikbud nomor 4 tahun 2020 bahwa pembelajaran jarak jauh itu harus memberikan kebermaknaan atau pengalaman belajar yang bermakna bagi anak-anak, sehingga anak-anak tidak terbebani oleh kurikulum. Tentu saja tidak bisa pembelajaran kita samakan antara di rumah dengan di sekolah karena masing-masing background orang tua berbeda-beda, baik background secara ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dan tentu saja fokus pendidikannya difokuskan pada kecakapan hidup, antara lain tentang mengenal pandemi COVID-19. Misalkan saja bagaimana cara cuci tangan yang benar, menggunakan masker, jaga jarak, dan lain-lain. Secara tidak langsung, materi pembelajaran bersifat inklusif, Bun, sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Yang tentu saja aktivitas dan tugas pembelajaran yang bervariasi antar siswa itu juga mempertimbangkan tentang berbagai akses dan fasilitas dari setiap individu dan keluarga di rumah. Tentu saja antara satu keluarga yang satu dengan keluarga yang lain memiliki fasilitas yang berbeda. Nah, untuk bukti dari produk aktivitas pembelajaran di rumah itu, kita sebagai guru harus memberikan umpan balik yang bersifat kualitatif kepada orang tua, di mana komunikasi yang kita jalin dengan orang tua tentu saja mengedepankan komunikasi yang positif. Kita bisa membuka layanan untuk konsultasi orang tua setiap saat. Bisa orang tua menanyakan, Bu, kegiatan ini misalkan anak saya tidak mau, tapi diganti yang lain yang dia suka, boleh nggak, Bu? Boleh, tergantung anak itu intensnya atau ketertarikannya di mana. Tentu saja semuanya bisa dikomunikasikan dengan gurunya. Yang perlu diperhatikan di dalam menyusun kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PDR. Nah, yang pertama tujuannya harus jelas. Berarti kita tuh harus di dalam deskripsi yang sudah kita berikan kepada orang tua juga harus memberitahu tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai. Tentu saja menyangkut 6 aspek perkembangan yang materinya itu diturunkan dari KD dan disesuaikan dengan kehidupan di sekitar, kebiasaan anak yang baik di rumah. Tema-temanya juga bersifat
lebih fleksibel, bersifat tentang aktivitas di rumah, alat dan bahan juga lebih fleksibel. Kita memperhitungkan alat dan bahan itu sekiranya ada atau di rumah. Itu kita komunikasikan dengan orang tua. Nggih? Dan kegiatannya sederhana tanpa membebani orang tua. Dalam arti kata, aktivitas yang dilakukan anak ini bisa dilakukan aktivitas bersama dengan orang tua pada saat orang tua melakukan kegiatan untuk kewajiban di rumah. Misalkan memasak. Oh, bisa anak ini diberikan tugas memetik sayur. Secara tidak langsung, motorik halusnya terstimulasi. Nanti bisa ditanya, berapa daun yang sudah kamu putik, Nak? Secara tidak langsung, anak-anak terlibat dalam aktivitas bersama orang tua dalam kegiatan harian, sehingga kegiatan tersebut tidak membebani dan bersifat menyenangkan bagi orang tua dan anak. Nah, bentuk dan modenya yaitu belajar sambil bermain, intinya seperti itu. Bentuk penugasan kepada orang tua, karena tidak semua orang tua bisa memiliki Android atau teknologi gadget. Bentuk komunikasi dengan orang tua bisa lewat SMS, bisa lewat telepon, WA, voice note, atau kalau memang orang tuanya lebih modern, bisa nanti Zoom dengan orang tua. Zoom juga dengan anak yang didampingi dengan orang tua, saling. Halo Bunda, sepertinya beliau kehilangan sinyal. Halo Bunda. Ya, itu Bu Wadima lagi kena sinyal itu. Iya, memang tiba-tiba menghilang beliau. Sabar ya. Kita tunggu dulu. Ya gimana Bun? Alhamdulillah. Oh, tadi ya Bu, terputus ya Hilang, koneksinya? iya terputus. Suara Bunda Oh, tiba-tiba alah, ya hilang sama Allah. video. Masya Allah. Berarti saya ulangi yang ini tentang Dari slide metode. kedua aja Bunda. Oh, yang slide. Slide kedua. Yang ini? Belum muncul Bun. Belum muncul ini slide-nya. Oh, sebentar. Sepertinya internetnya memang Bun. Iya, terpental Bunda. Tiba-tiba menghilang. Iya. Sebentar. Saya slide share lagi. Bismillah, mudahan sinyalnya bagus. Amin. Bagaimana Bun? Bisa sudah? Ya, udah muncul Bu. Oh, okay. Sampai di slide ketiga. Ini yang kedua tadi, sekarang yang ketiga. Oh, sekarang yang ketiga. Okay. Bismillah. Okay. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kegiatan pembelajaran PDR Bun G, tentu saja tujuan harus jelas. Aspek apa yang kita tuju. Nah, itu kita informasikan di dalam deskripsi kegiatan yang kita berikan kepada orang tua. Dari materi yang diturunkan dari KD itu, kegiatannya bersifat tentang sekitar kehidupan dan kebiasaan anak yang baik. Tema juga bisa lebih fleksibel, berhubungan dengan sekitar rumah atau aktivitas sekitar rumah.
Tentu saja alat dan bahan juga yang digunakan juga di sekitar rumah juga, serta kegiatan tersebut tidak membebani dan menyenangkan. Dengan kata lain, proses aktivitas antara orang tua dan anak itu bisa dijalankan bersama-sama. Misalkan pada saat orang tua memasak, anak diberikan kesempatan membantu orang tua memutik daun atau memutik kacang secara tidak langsung, motorik halusnya terstimulasi. Nanti bisa sambil ditanya-tanya orang tua dan anaknya, berapa daun nak yang sudah kamu putik, atau berapa banyak, seperti itu. Jadi anak berkebutuhan khusus juga seperti itu. Usahakan dan tentu saja melibatkan anggota keluarga yang ada di rumah. Bisa ayah, bisa bunda, bisa kakak, bisa mbak, bisa juga kakek dan nenek. Siapa yang bisa nantinya mendampingi anak dalam beraktivitas. Nah, ini bentuk mode sambil bentuk dan modenya pembelajarannya, bahwa poinnya adalah bermain sambil belajar. Nah, di setiap daerah, di setiap keadaan orang tua, tidak semuanya memiliki dan mengenal teknologi. Maka penugasannya dilakukan itu bisa melalui yang lembar deskripsi itu, komunikasi dengan orang tua bisa dijalin, bisa melalui SMS, telepon, WA, atau video call, voice note. Dan kalau memang tidak ada halangan dalam hal penguasaan teknologi, bisa melalui Zoom. Kalau memang kesulitan, dibikin kelompok-kelompok kecil, nanti video call lewat grup WA, seperti itu. Dan juga untuk orang tua yang anak-anak yang memiliki hambatan, ada juga guru yang melakukan kunjungan ke rumah. Di sini lebih pada komunikasi kepada orang tua, bagaimana pembelajaran terhadap anak dan bagaimana interaksi anak mencontohkan bagaimana interaksi anak terhadap guru dan anak terhadap orang tua, bisa seperti itu. Karena malah sebenarnya kalau belajar dengan orang tua malah lebih intens ya, karena setiap hari ketemu, daripada dengan guru-guru hanya sebagai penyambung saja. Nah, bagaimana dengan pelaporan? Tentu saja pelaporan itu kalau memang memiliki teknologinya, bisa dengan video, WA, voice note, atau foto, atau telepon. Kalau memang tidak memiliki itu, pada saat kunjungan di rumah, guru bisa menggali informasi tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan anak. Hambatannya apa? Terus dari situ kan kita bisa menggali informasi dari orang tua sampai seberapa kemampuan anak. Yang perlu diingat juga dalam menyusun kegiatan pembelajaran BDR ini, ada 4 hal yang harus diingat, yaitu identitas layanan program, nama lembaganya, untuk temanya apa, misalkan untuk usia berapa, kelompok bermain, kelompok usia berapa, juga aspek perkembangan yang ingin disasar, KD-nya, materinya, dan rencana kegiatannya. Tentu saja semuanya bersifat fleksibel, tidak ada pilihan-pilihan, dan tidak harus dikerjakan setiap hari, atau tidak harus dikerjakan semuanya. Bisa 1 hari cuma 1. Kalau anaknya lagi mood, bisa 1 hari 1 atau 2 kegiatan. Jadi semuanya fleksibel. Yang lebih ditekankan di sini adalah pembiasaan berupa keterampilan hidup. Nah, ini saya contohkan kasus anak kami, namanya saya tutup. Ini adalah hasil tes psikologi anak kami. Anak kami didiagnosa mengalami global development delay.
jadi dia mengalami hambatan perkembangan itu di seluruh aspek. Nah, pertama kali kami menerima anak ini di kelompok bermain. Pada saat itu kami dari bentuk fisik, dari perkembangannya, kami sudah curiga dan menginformasikan kepada orang tua untuk melakukan tes tumbuh kembang. Tetapi orang tua masih denial. Pada saat itu kan sering kami tuh kalau di kelompok bermain ada kegiatan puncak tema keluar. Di situ orang tua melihat bagaimana interaksi anaknya, membandingkan perkembangan anaknya dengan anak lain. Setelah itu dia lanjut ke kelompok TK. Di situ kami memanggil kembali orang tua kesediaannya untuk mengikuti asesmen. Kebetulan di kota kami, di kota Banjarbaru, di akhir tahun ajaran pada saat anak perpindahan mau ke TK ke SD atau SD ke SMP, serta pada awal tahun ajaran 1 bulan setelah penerima orientasi, biasanya selama 3 tahun ini mengadakan asesmen dan gratis, semuanya dibiayai oleh Dinas Pendidikan. Nah, kami menginformasikan kepada orang tua. Akhirnya orang tua mau mengikuti asesmen ini dan alhamdulillah setelah keluar hasil asesmen ini, orang tua mau menerima keadaan anak dan menerima saran-saran dari kami. Jadi, pada saat dia perpindahan dengan teman baru di kelompok A, itu 2 bulan tidak bisa lepas dari ibunya, masih ditunggu ibunya kalau belajar. Nah, cenderung menyendiri segala macam, dan kalau dilihat kekuatan motorik kasar halusnya itu di bawah usianya, dia tertinggal 2 tahun dari usianya. Waktu itu dia masuk ke kelompok A itu sudah usia 5 tahun, sekarang kelompok B dia sudah. Dan alhamdulillah orang tuanya mengikuti saran-sarannya. Di sini ada saran pengembangan yang ditulis oleh psikolog. Dari situ kami berapat kembali dengan orang tua, guru GPK, dan juga kami menyarankan agar orang tua melakukan terapi di rumah sakit sesuai dengan sarannya. Di sini kami bikin PPI-nya. Ini adalah PPI yang terbaru yang disusun oleh guru GPK-nya anak ini. Jadi anak ini secara kekuatan kognitifnya dia sudah bisa menyebutkan benda, buah, binatang, tetapi dia nggak bisa membedakan apakah berat ringan. Itu masih untuk masalah takaran-takaran atau ukuran, dia masih belum bisa. Secara komunikasi kalau ditanya menjawabnya juga 1 kata, pendek-pendek saja. Tapi dia paham kalau diminta A, silakan ditaruh bukunya, atau A, pakai sepatunya, dia paham dengan instruksi sederhana itu. Tetapi dia kesulitannya dia itu tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Kalau misalkan dia ingin BAB, karena dia masih pakai, sampai saat ini masih pakai Pampers, kalau mau BAB atau BAK itu tidak mau ngomong, diem saja. Tapi untungnya guru GPK-nya itu mengenali gerakan-gerakan unik anak ini. Jadi kalau sudah ada gerak-gerak unik langsung dibawa ke kamar, ditanyain mau baru dia mengangguk seperti itu. Jadi kami berharap target kami adalah dia mau mengungkapkan apa yang dia inginkan atau menjawab dengan kalimat yang lebih panjang. Interaksi sosial dengan orang itu dia hanya mau dengan yang dikenal saja dan dipercaya. Jadi milih kalau sama teman itu. Suka menyendiri, kalau aktivitas berkelompok dia tidak mau ikut, nyempil. Jadi cuma gandeng 1 teman aja. Nah, kami berharap targetingnya itu adalah yang dibutuhkan itu adalah agar dia bisa berteman dengan
teman mau di sekolah mau di rumah. Secara physically memang fisiknya kecil, mungil, tetapi dia sudah bisa berjalan, berlari. Yang paling dia suka adalah Play-Doh dan plastisin. Itu yang dia paling suka memainkan. Jadi untuk keseimbangan memang masih sering jatuh. Kalau melompat kadang-kadang tersandung. Itu kami untuk kebutuhan untuk koordinasi mata, tangan, dan kakinya untuk berbagai aktivitas motorik kasar halus. Jadi sebenarnya anak ini perlu untuk kemampuan bina diri dalam arti kata kecakapan hidup, kemandirian, okupasi, kekuatan motorik kasar halusnya, dan sensorisnya juga perlu distimulasi. Di sini ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendeknya. Oke. Ada. Kami sebenarnya kalau lagi libur kayak lagi BDR ini yang lebih kami khawatirkan adalah kemampuan dia bersosial. Kalau dulu sudah mau milih teman yang dia interest, nanti kalau sudah bisa masuk kembali, itu yang kami khawatirkan, dia akan kembali ke awal lagi. Itu sebenarnya yang kami khawatirkan. Untuk motorik kasar halus, dari laporan kegiatan BDR dari orang tuanya, alhamdulillah banyak sekali perkembangan. Misalkan melakukan gerakan melompat, titian, menggunakan teknologi sederhana, misalkan menggunakan gunting, itu yang kami inginkan dia sudah mulai kuat untuk itu. Yang tujuan jangka panjangnya nanti untuk kesiapan dia memegang pensil dalam rangka untuk kemampuan bisa untuk menulis seperti itu. Untuk komunikasinya, targetingnya dia mau menceritakan tentang suka apa tidak suka dan perasaan dia, terus mau berkomunikasi dengan orang baru. Secara keseluruhan ini adalah targeting selama 1 semester. Alat dan bahannya fleksibel, bisa gambar, miniatur mainan, alat permainan, dan benda-benda. Dari PPI yang sudah kami susun ini adalah salah satu RPP BDR yang sudah dibikin oleh teman-teman. Nah, ini adalah minggu ke-10 di bulan September kemarin, yaitu temanya tentang keluarga, aktivitasnya aktivitas di rumah. Nah, muatan materinya beribadah bersama, menjaga kebersihan, mengenal takaran, mengenal anggota keluarga, bermain bersama anggota keluarga, dan membuat karya-karya. Ini jenis mainnya yaitu sholat bersama, memakai pakaian sendiri, mencuci tangan, membantu menyapu lantai, membuang sampah, membuat minuman kesukaan, memperkenalkan adik, senam bersama, main lompat tali, dan bermain plastisin. Ini adalah contoh deskripsi, Bun. Ada memang beberapa model deskripsi, nanti difleksibelkan saja berdasarkan lembaga bunda-bunda. Yang terutama yang perlu adalah menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk apa? Biar orang tua tahu apa yang ingin dicapai dalam kegiatan main tersebut. Jadi orang tua bisa mengarahkan seperti itu. Ini jangan lupa berikan semangat kepada orang tua bahwa jika anak tidak tertarik, tidak dengan kegiatannya, boleh diberi semangat. Jika tidak mau melakukan, maka boleh melakukan kegiatan yang dia suka. Nah, dilaporkan kepada kita dari kegiatan yang dia suka itu, kita bisa melihat sampai mana tahapan perkembangan yang sudah dicapai anak. Intinya bahwa rutinitas yang dilakukan di rumah lebih memandirikan anak-anak. Jadi pada akhirnya anak-anak akan memiliki kecakapan hidup dan fondasi untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya. Jangan lupa Bunda, kalau memang perlu untuk video pembelajaran, dipersiapkan videonya, perangkatnya. Kalau memang medianya
mau disediakan dari sekolah, boleh disertakan dengan alat bahan yang diambil orang tua ke sekolah. Bisa juga di-share link-link yang bisa nanti sebagai sumber belajar orang tua di rumah. Ini adalah contoh laporan yang di-share oleh orang tua. Ini mohon maaf mukanya memang sengaja saya tutup untuk menjaga privasi anak. Kegiatan sholat, membuang sampah, mengancing baju, membuat bunga dari plastisin, menyapu. Ini adalah kemampuan anak mencoba memperkenalkan saudaranya. Ya, usia kakak dengan adik memang tidak terpaut jauh, berbeda 1 tahun, dan secara physically memang adik lebih tinggi daripada kakak. Ini adalah kegiatan contoh dari laporan yang diberikan orang tua. Kegiatan mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Ya. Adiknya ada menyemangati kakaknya sedang belajar, sedang mengerjakan kegiatan cuci tangan. Kak, jangan lupa ingetin. Itu bahasa Banjar, ya. Kak, ingetin cuci tangannya yang bersih. Ini Pak, sudah bersih. Seperti itu. Alhamdulillah dia ini memang kalau dengan saudaranya tidak terlalu menutup diri, cuma memang dengan orang asing. Kalau untuk masalah berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, ini kegiatan yang lain, kegiatan senam bersama yang dilakukan bersama adik. Ini mama buka ini. Mulai mandikan dulu dia nilai. Dia buka baju dulu mandi. Nanti baru makan kue. Buka baju aja, mandi dulu bisa. Yang ini adalah kegiatan melompat. Nah, ini sengaja sama mamanya disetting untuk di luar atau di halaman. Karena anak ini cenderungnya kalau aktivitas di luar rumah dia agak nggak mau. Setiap kali diajak main keluar rumah, tidak mau. Dan ini memang sengaja disetting di luar agar dia terbiasa melihat suasana di luar, melihat lalu larang orang luar, yang diharapkan pada akhirnya nanti pada saat sudah masuk new normal, anak tidak terlalu canggung lagi. Nah, sepertinya habis nih bunda-bunda, itu saja. Yang perlu diingat, usahakan aktivitas yang dilakukan bersama anak itu adalah aktivitas yang bersifat pembiasaan, fleksibel,
dan menyenangkan bagi anak dan orang tua, serta tidak membebani. Sekian itu, monggo dilanjutkan mungkin materinya dengan Pak Didi. Pak Didi akan menambahkan. Monggo Pak Didi, silakan ditambahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Adima. Suara saya sudah jelas ya? Iya. Mungkin bisa bantu saya untuk ini bisa share screen. Oh, iya, share screen. Oke. Halo Pak, mana filenya Pak? Udah dikirim ke ini ya, Bu Mimin ya? Sudah, ya tadi sudah saya kirim ke Google Classroom-nya Bu. Oh, di Google Classroom. Sudah Bu, barusan saja. Jadi pas Bu Adimah tadi sedang presentasi, saya kirimkan itunya materi dan juga LK-nya. Oke, saya belum bisa share screen Bu. Oh iya, ini Tenovi gimana, ada materinya Bapak di, saya belum download. Tenovi. Novi nggak ini teh. Tapi lagi ini pakai handphone. Oh gitu. Mimin gimana nih? Saya belum download materinya Bapak saya. Ini saja saya belum bisa dijadikan ini ya co-host ya. Mimin, Teh Mimin. Bentar Pak. Oke. Ya Bapak dan Ibu, sebenarnya materi saya tidak banyak, hanya melengkapi yang tadi sudah luar biasa disampaikan. Praktisi dan lakukan langsung sehingga share pengalaman Bu Adimah sangat luar biasa yang bisa menjadi bahan untuk kita ya, untuk coba juga diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu. Aku soalnya host. Silakan Bapak, mohon izin. Saya barusan sholat dulu. Ya sudah Pak. Apa? Ya. Sudah saya. Mudah. Betul ya. Sudah Pak. Suara saya jelas tidak Bu? Jelas Pak, jelas. Saya saja tadi sudah dijelaskan oleh Bu Adima tentang bagaimana memandu anak-anak kita belajar di rumah. Jadi kembali dari yang sudah kita diskusikan pada materi berikutnya, sebetulnya ketika kita ingin
berikan pembelajaran pada anak-anak kita, maka mengenali anak itu adalah hal yang utama yang harus kita lakukan, khususnya mereka yang berkebutuhan khusus. Kita harus tahu betul apa kemampuan dari anak tersebut, kemudian apa kekuatannya, apa kesukaannya, yang itu menjadi pertimbangan kita. Kalau misalkan anaknya suka bermain sepeda, maka dari sana kita bisa berangkat untuk mengembangkan pembelajaran. Anaknya suka dengan tanaman, anaknya suka bau sabun, anaknya suka dengan benda-benda yang ada di rumah, kemudian orang-orang yang ada di rumah, kemudian aktivitas tertentu yang ada di rumah, itu yang harus menjadi pedoman kita. Ya, sehingga ketika ada 2 atau 3 anak yang mempunyai hambatan atau berkebutuhan khusus di sekolah Bapak dan Ibu, maka 3 anak tersebut dan yang lainnya juga perlu kita gali juga. Ya, ada hal kecil yang kadang kadang sepele tapi juga itu sangat krusial ketika kita tidak mengenali anak dengan baik, maka pembelajaran yang kita sudah rencanakan itu bisa tidak sesuai. Ada contoh kecil saja ketika pernah waktu anak saya kemudian rambutnya dia yang laki-laki lebih sedang pendek gitu ya Bu ya, jadi semi 1 senti gitu. Jadi ada tugasnya pada hari tertentu itu adalah menyisir rambut gitu. Dan ya ketika kita diberikan tugas seperti itu, kok menyisir rambut, padahal gurunya harusnya tahu bahwa anak saya dia jarang sekali rambutnya bisa panjang. Kalau misalnya rambut siapa yang harus disisir gitu kan, harusnya rambut dia. Nah ini adalah hal kecil seperti ini, tapi dampaknya sangat luar biasa. Ketika orang tua merasa bahwa ini guru kok tidak paham sih gitu, ini kok guru tidak tahu betul anak saya seperti apa. Ini contoh dari anak. Mas Likur kelas selawe. Jika ini terjadi terus-menerus dan ya dimunculkan oleh guru, maka ini bisa menjadi persepsi yang negatif sebetulnya dari orang tua, bahwa guru tidak memahami anak saya, tidak mengenal anak saya. Dan ini yang sepertinya sepele tapi dampaknya luar biasa bagi anak tersebut. Sehingga harus dipastikan betul guru-guru di sekolah Bapak dan Ibu betul-betul mengenali anaknya, gitu. Sampai artinya sampai mendalam gitu ya, sampai bukan hanya dari sisi fisiknya saja, tapi kan tadi juga Bu Adima sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana mengenali atau mendeskripsikan gitu ya kondisi setiap anak. Jadi dari sisi fisiknya, dari sisi kemampuan berbahasanya, dari kemampuan motoriknya, dari kemampuan sosial anak, bagaimana ketika anak berinteraksi dengan anggota keluarga, kemudian bahasa yang mereka gunakan di rumah, itu juga harus menjadi pertimbangan guru ketika akan membuat rencana pembelajaran dan juga nanti diaplikasikan di rumah. Kemudian yang kedua adalah mengenali orang tua dan dijadikan mitra. Nah ini yang juga harus kita terus tanamkan, bahwa orang tua dari siswa kita itu bukanlah guru. Mereka mungkin ada sebagian kecil yang ada yang guru atau pernah kuliah di tentang pendidikan, tapi sebagian besar mereka bukanlah guru. Sehingga
tuntutan pada mereka juga harus disesuaikan. Ini yang harus terus kita pikirkan juga, bahwa bagaimana ya dengan kemampuan orang tua yang sama sekali tidak tahu, sama sekali yang tidak mempunyai keterampilan dalam mengasuh atau mengajarkan anaknya. Mengajak bermain juga, orang tua kan tentunya berbeda dengan ngajak bermainnya guru gitu ya. Kalau orang tua ngajak bermain tidak jarang sekali berpikir tujuannya apa, kemudian apa yang harus direncanakan, kemudian bagaimana guru menstimulus. Orang tua kan tidak berpikir ke sana, main ya main saja gitu, main adanya, tinggal diberikan mainan anak tinggal diam. Jarang sekali untuk kalau guru kan harus membuat rencana, jadi dalam bermain itu kan tentu ada tujuannya. Nah, seperti itulah yang harus kita pahami. Orang tua kita tidak berpikir sistematis, tidak berpikir dalam bermain itu apa sih yang sebetulnya tujuan yang bisa dicapai. Kemudian juga orang tua dari anak-anak kita, mereka punya tugas yang lain. Beberapa dari orang tua mungkin mereka harus tetap bekerja, sehingga ketika mendampingi anaknya belajar atau bermain, mungkin di sore hari, mungkin di malam hari ketika mereka sudah pulang, dan di siang hari misalkan anaknya dengan bibinya atau neneknya. Nah, dari sana kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan orang tua yang kondisinya harus bekerja misalkan. Kemudian juga mereka bisa jadi harus mengurus anak-anaknya yang lain. Bisa jadi ada kakaknya, ada adik misalkan. Itu yang kalau bisa lu perhatikan siswa kita saja yang dilayani oleh orang tua tersebut, sehingga kita harus melihat kapan kesempatan dari orang tua tersebut untuk betul-betul bisa mendampingi anaknya bermain. Apakah atau mungkin mereka tidak ada waktu sekali. Kira-kira siapa yang bisa mendampingi anak ketika bermain dan belajar? Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita harus bantu orang tua untuk membuat setting yang alami dan fungsional. Jadi ya tadi Bu Adima sudah banyak menjelaskan tentang konteks belajar di rumah untuk anak pada umumnya dan juga anak-anak usia dini, itu harus yang membangun life skill, harus inklusif dan lain sebagainya. Itu yang juga harus kita pikirkan, bahwa kita tidak memindahkan setting di sekolah ini ke dalam rumah gitu. Jadi di aktivitas yang ada di rumah itulah yang harus kita manfaatkan betul sebagai media untuk belajar anak. Dan itu juga harus fungsional, harus ada maknanya. Kenapa anak misalkan anak membuat kartu, kenapa anak bernyanyi, kenapa anak berdoa. Jadi harus dihubungkan fungsi dari berdoanya itu untuk apa, kemudian membuat kartunya untuk siapa, kapan dikirimkan, ya kemudian bernyanyi untuk apa, apakah untuk bersenang-senang, apakah untuk ya mereka bermain atau mengembangkan bahasa dan lain sebagainya. Kemudian lakukan dalam rutinitas. Ya, kita bantu orang tua untuk rutinitas, bukan tidak harus. Ya kembali lagi kita lihat bagaimana orang tua dari siswa kita. Apakah mungkin mereka rutinitas anak belajar dan bermainnya ini betul-betul bisa dilakukan, misalkan ya mulai jam 10, mulai jam 12. Kalau misalkan lebih pagi itu akan lebih baik sebenarnya. Tapi kita kembali lagi kepada kondisi dari keluarga tersebut. Yang kemudian berikutnya adalah kita ingin mengintegrasikan dengan aktivitas keluarga. Nah, sebetulnya banyak sekali
kegagalan dalam pembelajaran di rumah itu karena seperti memindahkan sekolah dengan sekolah ke lingkungan rumah, kemudian ingin mengubah aktivitas yang sudah dilakukan oleh keluarga saat ini diubah sebagai aktivitas belajar yang seperti di sekolah gitu. Jadi ini yang saya berpikir bahwa penting sekali belajar apapun, bermain apapun itu diintegrasikan dengan aktivitas keluarga sehingga nanti semuanya bisa terlibat. Yang pertama adalah dengan menganalisis materinya dulu. Menganalisis materi ini termasuk juga tujuan pembelajaran, temanya apa, kegiatannya apa. Dari sana di breakdown lagi ke dalam kira-kira aktivitas yang fungsional yang bisa dilakukan dalam materi tersebut itu nanti seperti apa. Kemudian kita perlu untuk mengidentifikasi aktivitas keluarga. Jadi kalau saya menyebutnya asesmen keluarga, ini yang kadang mungkin belum terpikirkan gitu ya. Bagaimana kita ketika ingin memberikan pembelajaran pada anak, kita harus tahu dulu aktivitas keluarganya apa, sehingga nanti bisa diintegrasikan dengan kegiatan belajar dan bermain anak. Kemudian hubungkan materi latihan dengan aktivitas keluarga tersebut. Nah, ini foto yang di atas ini adalah ketika seorang guru dia berkomunikasi dengan orang tua untuk tahu jadwal di rumah seperti apa, sehingga ini ya guru bisa membantu orang tua. Kira-kira kalau misalkan jam segini ibu sedang mengerjakan apa, nanti kira-kira bisa diikutkan tidak kegiatan bermain anak. Nah, ini contoh yang video yang bawah ini adalah anak saya yang pertama yang jadi kegiatannya adalah ya menjemur baju, anak dilibatkan di sana, dan ini setting alami. Jadi ketika kami melakukan sesuatu, kami coba untuk menginkludkan anak tersebut, gitu, anak saya gitu. Jadi ini yang harus kita coba untuk terus kepada orang tua bahwa bunda, ayah tidak harus melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan gitu. Lakukanlah yang biasa dilakukan, tapi lebih kepada melibatkan anak kalau saat ini. Misalkan aktivitas keluarga, misalkan ibu jam 7 mencuci baju, kemudian jam 8 menjemur, jam 8 menjemur, setelah itu sarapan, berbelanja ke warung misalkan, kemudian jam 9, jam 10, kemudian aktivitas ayah, misalkan pagi membersihkan halaman, kakak jam 7 pagi mencuci piring. Jadi kalau misalkan kita di sini bukan untuk mengorek sebetulnya, mengaktivitas keluarga supaya ingin tahu gitu ya keluarga itu kegiatannya apa tidak, tapi ingin tahu kira-kira aktivitas apa yang dilakukan oleh anggota keluarga yang itu bisa diintegrasikan dengan kegiatan dari anak-anak kita. Nah, ketika kita sudah tahu aktivitas keluarga dari anak-anak kita, kita bisa mengikutkan nanti dalam ini masih jadwal ya gitu. Jadwal misalkan jam 7 tadi kan ayah itu jam 7 membersihkan halaman bersama ayah. Nah, di sana anak kita libatkan, kita buatkan jadwal kira-kira nanti bisa tidak nanti setiap hari Senin anak ikut membersihkan halaman bersama ayah gitu ya. Kemudian jam 8 berbelanja bersama 9 belajar daring bersama kakak, 10 belajar bermain 11 sampai jam 1. Nah, di sini ada yang kanan ini contoh aktivitasnya mengenal tanaman di rumah. Nah, dari membersihkan halaman bersama ayah kan di sini bisa juga diinkludkan aktivitas mengenal tanaman di rumah. Cara bermainnya anak diminta untuk melihat tanaman yang ada di halaman misalkan. Kemudian di sini ada tanaman apa saja, kemudian warnanya apa, ukurannya apa.
dan tujuannya mengenal tanaman sebagai ciptaan Tuhan, membiasakan untuk mengungkapkan idenya ketika anak kira-kira menurut kamu bunga ini bagus atau tidak, kemudian kira-kira bagaimana tanaman kelapa itu. Jadi di sana kita ingin biasakan anak untuk mengungkapkan dan nama-nama bagian tanaman. Dan ini kan bisa dilakukan bukan hanya dalam satu pertemuan gitu, dalam satu hari. Nanti kan besoknya apalagi, jadi dari tanaman itu kita bisa terus dikembangkan. Kemudian aktivitas berikutnya misalkan memasak masakan kesukaan, misalkan jam 10 ini ya gitu. Bersama ibu misalkan anak diminta untuk ya bermain atau membantu ibunya membuat makanan kesukaan. Kita tanya dulu, kamu mau buat apa ya untuk hari ini misalkan. Jadi diskusikan dan setiap bahan, rasanya juga ukurannya, kemudian anak terlibat dalam memasak bersama, kemudian sudah masak dan makan, ya pas nanti makan, ini kan pas makan siang nih bersama kakak, bisa juga nanti tentang mencuci tangan, berdoa sebelum makan, gitu. Nah di sini ada juga tujuannya. Jadi ini hanya contoh sederhana saja bagaimana kita mengintegrasikan aktivitas pembelajaran anak dengan aktivitas anggota keluarga. Oke, kemudian berikutnya tips dari saya adalah kita harus memastikan orang tua cukup dukungan dan juga sumber daya. Jadi kembali lagi kepada bagaimana kita mengenali anggota keluarga juga. Ya tadi kan Bu Adima sampaikan bagaimana kalau misalkan ada keluarganya yang sulit untuk ya tidak mampu secara online misalkan atau bisa dengan WhatsApp, bisa dengan SMS, jadi tidak harus selalu dengan video call gitu ya. Kemudian ya kita harus pastikan kira-kira ketersediaan alat-alat untuk belajar di rumah, apakah memungkinkan gitu. Ya kadang ketika banyak guru yang menuntut untuk ini ada LK-nya nanti di print gitu ya. Kalau misalkan sekali 2 kali itu it's okay gitu. Tapi ketika itu terjadi setiap minggu, beberapa bulan, dan bisa dibayangkan kalau misalkan ada misalkan orang tuanya tidak mempunyai printer gitu. Kalau misalkan mereka harus setiap minggu pergi ke fotokopian atau tempat untuk mencetak LK gitu. Itu kan yang harus juga kita pikirkan. Maka misalkan ya di sini ada contoh gambar gimana gurunya membuat media yang bisa digunakan oleh anak yang sederhana, dan media ini ya bisa diberikan pada orang tua, kemudian nanti suatu saat bisa diambil lagi gitu ya. Ini kan masih kemudian juga ya video ketika banyak orang tua yang mana ya caranya untuk mengajak anak bermain dengan misalkan membuat lukisan dengan daun gitu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang orang tua itu tidak tahu sama sekali caranya bagaimana gitu ya. Dan ini yang foto yang paling yang di bawah kanan ini bagaimana gurunya membuat video kemudian ini dikirimkan pada orang tua. Ini sangat-sangat membantu sekali bagi orang tua sebetulnya untuk bisa mendampingi anaknya ketika bermain. Kemudian apabila harus home visit, pastikan menjaga kesehatan dan keselamatan. Ya home visitnya bisa juga dalam kelompok kecil, gitu ya, yang tadi disampaikan Bu Adima. Dan ini harus betul-betul dipastikan kepentingan dan juga kesehatan dari anak-anak kita dan juga kita sendiri. Kemudian fokus pada pengalaman belajar anak, bukan pada administrasi. Ini yang juga yang menjadi penekanan kita. Jangan takut dengan dengan tuntutan administrasi, karena kalau misalkan kita terlalu fokus ke sana, nanti yang dikorbankan adalah anak-anak kita.
Jadi fokus pada ketika dia mengenal ketika dia bermain tentang tumbuhan, kira-kira apa pengalaman belajar yang akan dia dapat dengan tanaman tumbuhan. Ketika dia bermain ya membantu orang tuanya, ibunya memasak, kira-kira pengalaman belajar apa yang bisa didapat. Bukan hanya, Bu, ini fotonya mana, Bu, videonya mana, kok tidak ada gitu. Jadi jangan kita juga terlalu menuntut orang tua untuk bisa seperti itu. Karena ya pengalaman saya sebelumnya, kadang kenapa sih harus ada foto, ada video? Kadang itu menjadi beban orang tua gitu. Kalau misalkan ada kan ada anak-anak kita yang kondisinya tuh up and down gitu ya. Ada yang hari ini semangat untuk bermain, untuk belajar, untuk semangat untuk dampingi. Besok bisa jadi itu 180 derajat berbeda. Anak tidak mau sama sekali. Kadang begini, udah kerjakan saja, nanti di foto nanti tinggal dikirimkan gitu. Yang akhirnya yang muncul adalah seperti itu. Nah itu yang ingin kita hindari. Jadi jangan terlalu menuntut dengan bukti, dengan ya foto atau video apapun, tapi coba untuk kalau misalkan orang tua dengan menyampaikan, kita misalkan tanya, Bunda bagaimana Andi belajar hari ini, bermain hari ini? Oh sudah bisa, maaf tidak bisa kirimkan video atau foto, ya tidak apa-apa. Jadi tidak harus menjadi berat. Jadi dengan laporan yang simple dari orang tua tadi itu sudah cukup bagi kita sebetulnya gitu. Jadi jangan menuntut orang tua untuk ya ada bukti ya, dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Itu saja sebetulnya yang bisa saya tambahkan. Sudah selesai Pak ya materinya? Halo? Iya, Teh. Ya? Sudah selesai Pak Dede. Oh iya. Masih kayaknya Bapak masih ada yang mau disampaikan. Silakan Ibu-ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan karena materi hari ini sangat menarik dan dengan keseharian kita. Silakan Bunda yang mau bertanya ke Bu Adima atau ke Pak Dede. Ada yang sudah bertanya di chat, Bu Mas? Oh iya, ada ini dari Ibu Siti Komariah. Saya bacakan ya. Ini ada pertanyaan buat Pak Dede. Assalamualaikum Pak Dede, saya ingin bertanya tentang pembelajaran dari rumah tentang laporan kegiatan siswa berupa video. Sebaiknya berapa kali dalam 1 minggu? Nah, Pak, gimana ini Pak? Pertanyaan dari Ibu Siti Komariah. Laporannya ya. Iya. Ya semampunya orang tua kalau menurut saya ya gitu. Kadang kita harus lihat betul kalau misalkan itu menjadi beban mereka, kita coba untuk pahami itu gitu. Mungkin di awal-awal, di minggu-minggu awal, di bulan-bulan awal, orang tua masih rajin gitu ya untuk kirim foto, video, tapi lama-kelamaan juga mereka kadang ada saatnya tidak bisa gitu. Kalau menurut saya sih kembali lagi, kalau misalkan dalam 1 minggu itu tidak bisa sama sekali, kita coba untuk pahami, kita coba untuk ganti dengan laporan yang lain, misalkan ya dari laporan orang tua baik secara lisan ataupun dari WA, dari SMS, itu juga kita bisa buatkan laporan kalau menurut saya ya gitu. Bu Adima mau nambahkan, Bu? Oh iya Pak, saya ingin menambahkan, kalau di tempat saya selain deskripsi kami ada daftar checklist kegiatan. Jadi di situ kalau memang orang tuanya tidak bisa mendokumentasikan, orang tua boleh mencentang daftar checklist kegiatan itu yang sudah dilakukan. Nah, dari situ mana saja kegiatan yang sudah dilakukan. Kita sebagai guru menanyakan kepada orang tua sampai seberapa anak bisanya, sampai hambatan apa, kesulitan apa. Jadi
ada komunikasi. Tentu saja kita harus saling percaya antara guru dengan orang tua. Terus kalau kami memang untuk pelaporan sangat fleksibel. Kami cuma seminggu sekali, itu pun tidak harus weekend, bisa hari Senin, hari Rabu. Karena banyak dari orang tua kami, murid-murid kami itu orang tuanya dua-duanya bekerja. Dan bisanya ngajari anak itu hanya di weekend, Sabtu Minggu, ada yang seperti itu. Jadi fleksibel saja. Kadang ada seminggu nggak laporan, tapi di minggu berikutnya 2 minggu memberikan laporan. Yang penting ada di daftar checklist kegiatan itu kegiatan apa yang sudah dilakukan. Dari situ nanti kita akan menggali informasi tentang perkembangan anak. Dan kebetulan kami memang pembagian alat bahan belajar itu selain deskripsi, juga alat bahan kegiatan belajar, termasuk media belajar, itu semua kami sediakan dari sekolah dan diambil 1 bulan sekali. Jadi otomatis setiap minggu itu kita komunikasi dengan orang tua, apa saja hambatan-hambatannya, seperti itu. Itu saja yang saya tambahkan. Kesepakatan aja antara orang tua dengan guru. Iya, jadi jangan terlalu Pastikan banyak. itu tidak menjadi beban ya Bu Adimah ya. Nggih, benar Pak. Kalau memang tidak bisa didokumentasikan, yang penting di daftar kegiatan itu, oh ini yang sudah terlaksana, ini yang sudah terlaksana. Kita hanya menggali secara lisan saja. Karena memang terutama untuk anak berkebutuhan khusus ya, ada kadang beraktivitas itu, tahu didokumentasikan, dia nggak mau berkegiatan. Seperti itu. Bahkan rebutan HP-nya seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi memang kalau tidak bisa didokumentasikan ya enggak usah seperti itu. Asal di checklist-nya ditulis, nanti kita akan gali di situ. Deskripsi dari orang tuanya tentang kemampuan anaknya sampai seberapa. Iya, betul katanya Bunda Adima sama Pak Dede. Jangan sampai kita membebani orang tua. Katanya Bu Siti Komaria, wali muridnya ada yang mengeluh karena dimintain video 3 kali seminggu katanya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Nirmala Dewi. Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya gimana caranya kita sebagai guru mengubah cara pandang orang tua tentang pembelajaran di TK. Kita sudah buat kegiatan anak kita selama BDR seperti membantu ibu menyiram bunga, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain tentang kegiatan di luar. Tapi orang tua minta kegiatan lain seperti menulis, belajar membaca, dan yang lainnya. Nah, karena menurut mereka itu bukan belajar gitu. Bagaimana ini Pak? Cara mengubah cara pandang orang tua. Biasa ya yang malah menuntut ya. Iya. Apakah memang itu orang anaknya artinya ada hambatan atau tidak ya Bu ya? Mana tuh Bu Nirmala Dewi yang bertanya? Bagaimana dengan siswanya yang mengeluh orang tuanya? Minta kalistong. Halo Bu Nirmala. Halo Bu, itu yang biasa, bukan yang berkebutuhan khusus gitu. Oh, yang biasa. Orang tuanya datang ke sekolah, bilang, Bu, yang lain loh kegiatannya Bu, masa nggak ada belajar yang lain? Terus kita sudah kasih pandangan, begini. Minggu depannya datang lagi, yang lain nggak bisa kerjaannya Bu, anaknya nggak mau kerja. Begitu. Ya, oke. Dilematis ya Bu ya. Sebenarnya ini juga kembali lagi kepada kita perlu untuk memahami orang tua bahwa mereka bukan mereka yang berkaitan dengan pendidikan mungkin masih belum memahami betul gitu ya, khususnya juga kalau di TK itu di PAUD itu seperti apa sih aktivitasnya gitu. Kalau menurut saya sih tidak bagaimana mengkomunikasikan dengan orang tua bahwa untuk yang perlu dikuasai saat ini adalah tetap life skill dan lain sebagainya. Masalah nanti anak itu perlu belajar membaca, menulis, itu bisa nanti lah Bu. Ini juga sebenarnya juga kadang orang tua diberikan kalau misalkan diberikan aktivitas membaca menulis juga
ya mungkin saya kurang tahu apakah dikerjakan atau tidak gitu. Kadang gitu juga ini ya mungkin itu bagian dari excuse atau apa gitu. Kalau menurut saya sih tetap konsisten dari sekolah. Nanti kalau misalkan kita mengikuti betul bahwa harus ada latihan membaca, menulis dan lain sebagainya. Malah itu nanti yang dikorbankan adalah anak gitu, yang nanti anak siap, kemudian tadi kita berikan aktivitas seperti itu, nanti malah yang bukan sebelum saatnya gitu kepada mereka. Sebenarnya tinggal ini saja Bu, bagaimana mengkomunikasikan kalau belajar membuang sampah, kira-kira apa manfaatnya gitu, kira-kira kedepannya nanti seperti apa. Coba kalau misalkan menyiram bunga, kalau berkaitan dengan menulis Bu, kan kalau misalkan menulis itu ada motorik harusnya juga. Dengan menyiram bunga ini kita ingin mempersiapkan kekuatan tangan anak gitu ya. Jadi ketika anak tangannya sudah mulai bagus, kemudian menyiram bunga kan ini ya yang teratur. Nah itu nanti menulis itu akan terdukung kalau misalkan kekuatan tangannya sudah siap. Jadi sebetulnya aktivitas yang dilakukan saat ini selain juga life skills, sebetulnya juga mempersiapkan anak ke sana gitu. Jadi coba untuk membuka persepsi orang tua dan coba untuk kita bisa hubungkan gitu ya, bahwa yang dilakukan aktivitas saat ini juga merupakan bagian dari pra-akademiknya gitu untuk mempersiapkan anak, karena tidak langsung calistung-nya, tapi kan perannya dulu gitu supaya anak lebih siap gitu Bu. Kalau misalkan nanti dengan memasak, misalkan Bu, nanti memasak itu kan ada misalkan botol kecap, ada misalkan botol saus, atau ada misalkan dapur. Nah di situ kan ada Bu, ada labelnya gitu ya, ada namanya. Nah di sana sebenarnya anak tidak latihan membaca, tetapi anak awareness gitu ya, membaca itu kan anak aware atau sadar bahwa di situ ada kata dan tarik gitu ya dengan kata itu yang dari sana kita coba untuk hubungkan. Jadi nggak apa-apa Bunda, nanti anak dia dari melihat botol kecap, walaupun dia tidak membaca, tapi dia akan mulai terbiasa bahwa kecap itu ada tulisan A, E, AP, walaupun dia belum paham ke sana. Jadi coba untuk kita sampaikan aktivitas seperti itu juga itu merupakan awal dari nanti gitu. Jadi kita persiapkan anaknya itu mungkin Bu. Terima kasih Pak Dede. Iya, terima kasih Pak. Solusinya ya buat Bunda Nirmala Dewi, mungkin itu yang perlu kita bangun Pak ya, dengan wali murid itu komunikasi tentang pembelajaran kita. Mungkin seperti yang disampaikan Bunda Adima juga tadi, disitulah letaknya kita tujuan pembelajarannya aja harus kita jelaskan di situ, bahwa dalam menyiram bunga tujuannya ini gitu kan. Ya. Baiklah, mungkin ada tambahan dari Bunda Adima. Sebenarnya itu komunikasi aja Bun, dengan antara kita dengan orang tua. Terkadang orang tua itu memang menganggap belajar itu dengan hanya menulis, dengan membaca saja. Padahal dalam aktivitas harian saja itu sudah termasuk belajar bagi anak. Itu yang perlu kita sadarkan kepada orang tua. Misalkan misalkan di kebun, daun, anak mengenali daun, mengenali besar, kecil, tekstur, segala macam. Itu yang perlu kita pahamkan kepada orang tua. Misalkan dalam memasak, ada alat bahan ini. Misalkan di label kata Pak Didi tadi, kecap. Anak sudah mulai mengenali, kecap itu warnanya seperti ini, di botolnya ada tulisan ini. Tidak harus dengan menggunakan buku, jadi dengan menggunakan kayak benda-benda di sekitar bisa diperkenalkan. Itu yang perlu kita komunikasikan dengan orang tua. Karena memang background masing-masing orang tua berbeda ya. Ada yang memang ibu rumah tangga dengan
well educated, ada memang yang ibu rumah tangga yang memang boleh dibilang biasa-biasa saja, tidak mengikuti perkembangan pendidikan. Itu yang kita informasikan, bangun komunikasi positif dengan orang tua. Kalau minta, Bu, gini loh Bu, kalau alatnya yang di rumah sekarang gini aja, ada aja anaknya masak, misalkan seperti itu. Misalkan dengan tadi mutik, kenalkan dulu Bun seperti ini, mutik kacang panjang, suruh anaknya ngitung, kacang panjangnya yang kamu potek berapa nak, misalkan saya dapat 10 Bu, anak nanti diperkenalkannya bisa dengan misalkan tulisan 10 itu ditulis di tangannya seperti ini, itu sudah merupakan pembelajaran. Nah itu yang tidak dipahami orang tua. Bagi orang tua nulis cuma dengan pensil, padahal aspek-aspek di dalam menulis ini banyak sekali, otot-otot, saraf-saraf yang digunakan anak, kekuatan motorik halusnya itu luar biasa. Itu yang harus kita pahamkan Bu, latihannya itu kayak gini aja Bu, seperti ini dulu, mengenal dulu Bu konsepnya, bukan tulisannya. Kalau anaknya tulisannya tahu tapi gak ngerti yang dimaksudkan gimana. Nah itu yang kita komunikasikan. Memang kadang susah Bun. Nah itu yang nanti akan kita rincikan di dalam kegiatan dengan orang tua. Misalkan yang tadi sudah dijabarkan Pak Dede, ada di slide-nya tadi. Masak, dengan masak itu apa saja yang bisa dilakukan, seperti itu. Kalau memang orang tua tidak paham, itu kita komunikasikan. Kadang orang tua malas baca, nanti kita komunikasikan. Kebetulan misalkan di kelasnya ada guru berapa, 2 atau 1, misalkan 2 berbagi tanggung jawab, misalkan 1 guru nangani menghandle berapa anak, itu yang nanti tugasnya mengkomunikasikan apa-apa dengan orang tua. Ada orang tua yang sudah oke, ada yang memang perlu diberikan pemahaman. Kembali lagi mengenali orang tua itu seperti itu Bu. Tetap pada komunikasi. Ya, kita membangun komunikasi yang baik dengan wali murid ya. Kemudian ada tambahan 1 pertanyaan lagi nih buat Bapak sama Ibu. Dalam pertanyaan, saya bingung dalam pembelajaran BDR ini terkait penilaian dan pengolahannya. Misalnya ketika anak yang belum mau mengikuti kegiatan yang kita rencanakan. Jadi kegiatan yang orang tua laporkan adalah kegiatan yang sesuai dengan minat anak. Nah, jika kegiatan tersebut hanya mewakili 1 aspek saja, misalnya seni, bagaimana cara kita membuat laporan akhir sementara ada 6 aspek perkembangan yang harus kita jabarkan. Nah, pertanyaan dari Ibu Sri Ayu. Silakan Bapak Dede dan Ibu Adima, mungkin ada masukan buat Ibu yang bingung dengan cara mengolah penilaian yang hanya menerima 1 laporan aspek perkembangan saja dari orang tua. Iya, sebelumnya juga tadi ada kata kunci yang orang tua hanya melaporkan kegiatan sesuai dengan minat anak gitu. Nah, kenapa kita tidak membuat rencana pembelajaran yang berangkatnya dari sana gitu, yang anak sukai, karena itu kan menjadi kunci gitu. Ya kita juga kalau misalkan melakukan sesuatu yang itu bukan kesukaan kita pasti tidak akan semangat gitu, tidak akan termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Nah, coba yang mindset seperti ini kita juga terapkan pada anak-anak kita. Dengan kenali anak tadi, kita harus tahu minat anak apa. Itu yang bisa menjadi jalan kita supaya dari minat itu, dari kemampuan anak itu, kita buat rencana pembelajarannya gitu. Dan itu sih poin penting yang bagi saya. Nah, ketika dari sana sudah mulai tergali tentang anak, kemudian ketika kita coba untuk jabarkan atau kita korelasikan dengan beberapa 6 aspek yang ingin kita kembangkan pada anak tersebut. Nah, kadang juga ya menurut saya karena kan kita juga harus fleksibel,
Jadi jangan terpaku dengan administrasi, dengan sesuatu yang oh kita rencana seperti ini tapi ternyata beda. Ya itu memang itu dinamika gitu dan itu menjadi evaluasi kita sebetulnya. Kenapa ya anak tidak mau mengerjakan ini? Apakah memang dia tidak suka? Apakah memang terlalu sulit? Apakah tidak menarik bagi anak tersebut? Nah, ke depan kita coba untuk dari sana kita coba untuk mengubah rencana, kemudian bagaimana supaya itu bisa lebih baik lagi. Dan ya kalau misalkan nanti kan kalau sudah tahu dari minat anak tersebut, aspek-aspek yang lainnya sebenarnya kita bisa bisa include-kan gitu, bisa dimasukkan. Kalau misalkan dalam satu hari hanya mungkin satu aspek saja, ya mungkin itu yang maksimal yang sudah orang tua usahakan, kemudian juga anak sudah menunjukkan seperti itu gitu ya. Menurut saya sih tidak menjadi masalah gitu ya. Nanti di hari berikutnya coba untuk kita kembangkan di aspek yang lainnya gitu. Mungkin Ya. itu Bu Mariani. Silakan Bunda Adima, mungkin ada tambahan buat Bu Oke. Sri Ayu supaya ada jadi bahan referensi. Kalau anaknya tertarik pada satu bidang aja, sebenarnya dari satu bidang itu kita bisa menggali bidang-bidang yang lain. Misalkan dianya sukanya seni musik, mulai dari awal kegiatan misalkan baca doa dulu, baca basmalah dulu, itu sudah masuk ke 6-nya. Seni musiknya misalkan dilakukan dengan misalkan bikin alatnya dulu, bikin alat musik perkusinya dulu, atau menyusun alatnya, misalkan main musiknya pakai alat-alat dapur, itu sudah dia termasuk mengenali, kognitifnya dapat di situ. Nanti kita lihat anaknya, misalkan main musiknya dengan otomatis secara tidak langsung motorik halusnya, motorik kasarnya kena. Nah, nanti di dalam pelaporan bisa kita tambahkan, misalkan kita tanya kepada anak, nah hari ini kita adakan biasanya sesi misalkan video call seminggu sekali. Kamu ini Bu Guru melihat ini main musiknya cakep sekali, misalkan seperti itu. Apa saja yang kamu mainkan, alatnya apa saja, dari situ. Kalau memang tidak bisa dilakukan, orang tua bisa menanyakan kepada anak. Kita tanya apakah anaknya tahu alat dan bahan yang digunakan, apakah dia menyiapkan sendiri di situ, apakah dia mainnya sendirian atau mainnya dengan saudaranya. Di situ aspek-aspek itu bisa kita gali dari situ. Dan tentu saja yang perlu diingat Bun G, kurikulum BDR itu kurikulum darurat. Jadi kita tidak mengejar ketercapaian kurikulum. Dalam satu kegiatan, misalkan hanya beberapa aspek saja, tidak sampai 6 aspek perkembangan, ya tidak apa-apa. Yang penting kita susun kegiatannya itu, divariasikan. Memang kalau dia sukanya seni, ya nggak apa-apa, dari seni itu kita gali yang dia minati mana. Oh, misalkan dia suka seni kriya, secara tidak langsung motorik halusnya dapat. Kita tanya yang dia bikin apa, bahasanya dapat, seperti itu. Oke, jadi semuanya fleksibel. Yang perlu diingat, kita tidak harus diingat jangan terpatok mengejar ketercapaian kurikulum. Yang penting anak happy, orang tua happy, anak tetap terstimulasi di rumah, seperti itu. Yang penting ada minat untuk melakukan aktivitas sebenarnya, jadi kita tidak harus mengejar ketercapaian kurikulum. Ya mungkin itu Bunda Sri Ayu ya. Mungkin ada ibu-ibu lagi yang mau bertanya, silakan. Terima kasih banyak Bunda Adima dan Pak Dede jawaban untuk ibu. Sama-sama Bunda. Bunda izin bertanya dong, Bun. Oh iya, silakan Bu. Ya, assalamualaikum Bu Adima dan Salam. Saya Nurdiana dari TK Islam An-Nur. Tadi Ibu katakan bahwa kita tidak perlu untuk penilaian target pencapaian kurikulum ya Bu ya. Sedangkan
ya Ibu tahu sendiri kita sebagai kepala sekolah kadang-kadang memang ada hal-hal target pencapaian yang perlu kita kejar ke guru-guru. Karena kalau tidak seperti itu nanti khawatir pembelajaran yang dilaksanakan guru-guru juga tidak sesuai tujuan yang kita harapkan. Nah, saya paham secara teori memang kita harus menyenangkan, memberi kenyamanan pada anak. Jangan mengejar target, yang penting anak suka. Tapi bagaimana kita menyikapi sebagai kepala sekolah antara target pencapaian kurikulum yang harus kita kejar ya sebagai laporan juga dan bentuk tanggung jawab kita, dan juga secara teori kita ingin memberikan kenyamanan pada anak. Tanggung jawab kita ke orang tua juga inginnya sih memang selalu ingin nyaman. Tapi kadang-kadang ada juga orang tua yang paham, orang-orang psikologis, terutama orang-orang psikolog ya, yang orang tuanya psikolog, langsung bertanya ke saya, Bu, kok pengajarannya seperti ini gurunya ya? Harusnya targetnya dikejar gini-gini. Kalau saya bilang ini nggak bisa, Bu, setiap anak berbeda-beda kemampuannya. Mungkin anak Ibu, kalau saya kejar seperti itu nanti akan stres. Tapi ada orang tua yang mengerti, ada enggak gitu. Jadi ini di lapangan kejadiannya seperti itu. Nah, bagaimana cara menyikapi kita, Bu, Pak? Terima kasih. Kalau yang terjadi ya aplikasi di lapangan kami memang kita sediakan saja berbagai alternatif kegiatan. Nah, alternatif kegiatan itu kan anak fleksibel milih, orang tua fleksibel milih. Bagi yang mampu atau yang bisa, otomatis dia akan mengerjakan semua, Bu. Bagi yang tidak mampu, otomatis dia mengerjakan semampunya dia. Berarti kalau dia mampu mengerjakan semua, berarti targetnya tercapai. Seperti itu. Dan perlu diingat, sudah ada ketentuan surat edaran dari Kemendikbud bahwa kita tidak dikejar oleh target kurikulum. Tapi seandainya bisa dicapai, tentu saja alhamdulillah. Otomatis itu pada perencanaan yang disusun oleh guru di sekolah. Buatlah alternatif-alternatif kegiatan. Memang setiap anak itu punya keunikan. Ada yang perkembangannya lebih cepat dari temannya, ada yang lambat, ada yang orang tuanya mampu mendampingi full, ada yang hanya mampu mendampingi di akhir pekan. Disitulah fungsinya alternatif berarti kan pilihan. Kalau dia bisa semua, mampu semua, berarti dia mencapai. Kalau memang tidak mampu, berdasarkan kemampuan anak, berdasarkan kematangan perkembangan anak, ya dia melakukan sesuai dengan alternatif yang kita sediakan. Seperti itu. Mungkin Pak Dede mau menambahkan, monggo. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Adima. Kalau saya kembali lagi pada dari sisi peraturan pun sudah jelas sebetulnya gitu. Yang tadi juga yang disampaikan Bu Adima tentang life skill, tentang inklusif itu berdasarkan peraturan. Nah, ketika peraturannya sudah berbicara seperti itu, maka kalau kita sendiri yang menyusun target itu dasarnya dari mana gitu ya. Justru ini yang harus ya kita dan Bapak Ibu sebagai pemegang kebijakan dasar untuk misalkan membuat target tertentu, kurikulum tertentu. Kalau misalkan regulasinya sekarang sudah berbicara seperti itu, dengan kita di sini yang di sana adalah menurunkan atau membuat standar minimal gitu ya. Jadi standar minimal bahwa itu harus fleksibel, harus menyenangkan, tidak terkejar kurikulum, maka itu ada standar minimal. Kalau misalkan ya tadi kata Bu Adimah, kalau ada mungkin yang bisa lebih cepat, orang tuanya sanggup untuk mendampingi dan bisa seperti ya tuntutan kurikulumnya mungkin seperti tidak bukan PJJ gitu, semuanya bisa dilakukan, ya monggo bisa seperti itu. Tapi harus dilihat lagi bahwa regulasinya saat ini adalah dipersilakan sekolah, guru untuk betul-betul menyesuaikan
kurikulum, jadi tidak harus terpaku pada yang biasanya gitu. Jadi ketika sudah ada regulasi seperti itu, sebetulnya sudah kuat bagi kepala TK untuk oh iya kita sekarang tidak dituntut oleh dengan kurikulum, maka yang bisa kita lakukan saat ini apa yang memungkinkan dilakukan di rumah dengan didampingi oleh orang-orang yang bersama dengan anak, entah itu orang tua, entah itu kakek neneknya, siapapun yang ada di sana. Jadi menurut saya sih ya sudah ke sana Bu ya arahnya. Jadi jangan takut untuk target, untuk menurunkan target juga untuk beberapa anak yang itu tidak dimungkinkan, dan juga tetap untuk kembali lagi ke mengenal. Ya, mungkin itu dari Bapak Kita samakan. hilang suaranya. Halo Pak. Terputus? Iya, terputus suaranya. Oke, ya. Iya Pak Dede, mohon maaf. Pak Dede, ini kan yang untuk BDR ya, kita tidak sesuai pencapaian kurikulum. Kalau misalnya normal Pak, sebelum-sebelumnya ini kan saya juga tahun-tahun kemarin sebelum pandemi punya anak 3 ya, anak istimewa ini 3. Kita tidak perlu juga mengikuti pencapaian kurikulum yang ada kalau tidak BDR. Ya, halo. Pak Dede hilang lagi ya suaranya. Enggak, Bu Nurdiana masih gimana Bu Nurdiana, masih ada pertanyaan? Iya, maaf Bun. Tadi kan Pak Dede bilang kita tidak perlu pencapaian kurikulum sesuai target. Itu kan kalau masa pandemi ya, BDR. Nah, sebelum-sebelumnya misalnya saat lagi normal kemarin, seperti tahun kemarin, apakah itu tidak juga perlu di bawah target kurikulum untuk anak-anak istimewa ini? Gitu. Iya, kembali lagi kepada kemampuan anak Bu dari hasil asesmennya. Apakah karena kan tidak semua anak-anak berkebutuhan khusus, mereka juga ada masalah di intelektualnya, sehingga kalau misalkan mereka bisa mengikuti, bisa sesuai dengan teman-teman pada umumnya, pada teman-temannya itu tidak masalah Bu. Kalau misalkan dari hasil asesmennya kemampuan anak di bawah dari teman-temannya, maka itu yang kita turunkan targetnya Bu. Dan target si anak apa tidak disamakan dengan yang lain. Itu Bu Diana ya. Oh iya, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dede dan Ibu Adima. Waktu kita masih 5 menit lagi ya Teh Mimin ya? Ya, Silakan ya, mungkin. 6 menit lagi. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Satu pertanyaan lagi mungkin. Tadi Bu Diah ya dari Sumbar. Yang Iya, bertanya silakan. Silakan Bu Diah Uniati, tampakkan wajahmu. Halo Bu Diah. Halo. Bu Diah. Mungkin sudah jadi mungkin Bu Mimin. Karena tadi hanya di salam. Mungkin di closing saja Bu Mas. Silakan Teh Nopi yang closing dulu. Oh. Baik, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita sudah berada di penghujung waktu dan ini adalah pertemuan virtual terakhir kita ya, belum ini untuk kelas Diklat Inclusive Model Full Training. Baik, Bapak Dede dan Ibu Adima, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu juga telah selalu fokus untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang sudah harusnya kita laksanakan. Masih ada beberapa tugas-tugas berikutnya, insya Allah informasi berikutnya akan disampaikan di WhatsApp group. Dan untuk hari ini kita sudahi saja pertemuan kita pada hari ini.
marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapak Dede dan Mbak Dimas sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih panitia. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Terima Ya, kasih Pak Bapak. Dede, terima kasih. Sama-sama Bu Sylvia dari Kabupaten Sukabumi. Absen nanti saya share di grup WA aja ya. Bu Acina Bangka Belitung. Sama-sama Ibu. Halo Bu Vini. Ya. Nggak jadi nanya saya, anak saya bangun merengek. Japri aja ke Bu Adimanya atau ke Pak Dede. Iya, materinya bagus soalnya. Iya, tapi itu tadi mau nanya udah 2 kali kan mau nanya, waktunya, momennya nggak tepat. Iya, betul. Iya, baru sampai assalamualaikum, kalimat berikutnya tidak sempat tersampaikan, Bu. Iya, udah ngetik, anaknya bangun, terus mau nanya waktu tenang sudah raise hand kan, terus udah nanya lagi maklum lah. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Japri aja ke Bunda Adimah atau ke Pak Dede. Bunda dia. Iya, izin live dulu ya, mau pulang dulu ke hujan. Saya bikin Silakan. Masih di mana itu? Masih di mana? Wow, Masya Allah. Baru beres syuting tuh Bu Vini tuh. Kain master dah ini. Masya Allah. Keren. ya, nanti dilanjut lagi. Super sibuk Bunda Vini ini. Udah gelap banget. Bukep set teladan. Ya betul, ke kanan itu terjun ke lapangan terus. Keren. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Bunda Vini. Bu Renita Lutfi, sama-sama. Bu Mariani, Novi pamit ya. Makasih Teteh.